Guys, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Wusen Jujai. Namun sebelum mulai, Mimin akan kembali ingatkan mengenai cerita sebelumnya. Diceritakan pada episode sebelumnya, yakni Bos Kincen yang mengaktifkan sebuah formasi besar untuk menerobos para praktisi dinasti Wei. Lagi-lagi dalam sekejap, formasi itu ternyata memang benar luar biasa guys. Terbukti hanya dalam beberapa saat, semua orang praktisi dinasti Wei ternyata mampu melakukan sebuah terobosan secara bersama-sama. Situasi ini jelas menambah rasa pede demi melawan aliansi keluarga Leng. Yang diketahui bahwa aliansi itu telah melakukan kerjasama dengan pasukan dinasti Zhou yang tentu tak lama lagi peperangan antara dinasti Wei dan dinasti Zhou akan pecah. Lalu apakah kemenangan akan diraih oleh dinasti Wei atau malah kembali didapatkan oleh aliansi keluarga Leng? Jika penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah selesai perundingan rencana pembunuhan Kincen, kali ini mereka pun langsung bergerak dengan aksi nyatanya. Sebuah rencana dan teori yang telah matang akhirnya memutuskan untuk segera melakukannya. Ya, pertama mereka mendatangi sebuah tempat kediaman Mo Tianming untuk memberikan sebuah ujian atas bergabungnya keluarga Mo dengan aliansi keluarga Leng. Di sana Leng Bokong menguji terkait kesetiaan patriark keluarga Leng. Mereka lantas menyuruhnya untuk membunuh Bos Kincen dengan sebuah basa-basi. Namun Patriark Mo nampaknya tak mengerti dengan perkataan dari Leng Bokong. Dengan itu ia pun meminta untuk bicara dengan jelas terkait keinginan mereka. Dengan tertawa Leng Bokong dengan jelas mengatakan bahwa dirinya ingin kepala Bos Kincen. Dengan sigap Patriark Mo yang mendengarnya seketika mengiyakan hingga menjanjikan bahwa dirinya akan membawa mayat Bos Kincen dalam waktu 3 hari. Setelah keinginan terpenuhi, di sana Patriark Mo langsung bergerak untuk memburu Kincen. Leng Bokong dan semua aliansinya itu terlihat sangat senang dengan perjanjian ini. Mereka kini kembali untuk menunggu kabar Mo Tianming. Setelah semua orang pergi, ternyata perbincangan mereka nampak telah didengar dan diketahui oleh Liu Tai. Ia seketika keluar setelah situasi di tempat itu terlihat aman. Tak hanya itu, Liu Tai juga membenarkan mengenai pergerakan keluarga Leng yang sama persis dengan perkataan Bos Kincen. Karena untuk bisa membantai keluarga Leng dibutuhkan sebuah kekuatan dan rencana yang sangat kokoh. Yang tentu hal ini sangat sulit untuk dilakukan, yang mana hingga saat ini aliansi keluarga Leng memang diisi dengan beberapa praktisi martial king. Setelah itu Xin kemudian berpindah di sekte Liu Xian. Terlihat di sana terdapat sosok Di Xuan yang tengah membaca mengenai kabar menghangatkan dari Papi Liun Chen. Ia terlihat sangat marah mengenai pergerakan Papi Liun Chen yang tentu merugikan sektenya. Dengan begitu ia pun bertekad di masa depan dirinya pasti akan membalasnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara menggelegar yang memanggil-manggil namanya. Sontak semua orang di tempat itu tak terkecuali Di Xuan menjadi sangat terkejut hingga mereka langsung melihatnya. Dan ternyata suara itu bersumber dari Bos Kincen dan juga rombongannya. Tujuannya mendatangi sekte Liu Xian tiada lain hanyalah untuk membantainya. Melihat jajaran kekuatan Bos Kincen, seketika Di Xuan menjadi ketakutan hingga langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mengaktifkan formasi pertahanan. Dengan cepat, semua murid pun langsung membuat segel untuk membuat sebuah benteng Dauki. Perlahan Dauki hijau mulai muncul hingga menutupi semua area di sekte Liu Xian. Di sana, salah satu tetua sekte lantas menanyakan mengenai identitas dari orang-orang yang datang ini. Ya, seperti diketahui, Di Xuan kemudian menyebutkan semua orang yang mendatangi sektenya. Pertama, Kincen yang merupakan ketua sekaligus pendiri dari Papi Liun Chen. Kedua, Zhou Qingpeng, ketua Pavilion Pil. Ketiga, Nang Gongli yang berasal dari tanah Bloodland. Dan yang terakhir, Ye Lu Yongtao dari Aula Senjata.
Jelas sebuah jajaran kekuatan dari Bos Kincen tentu tidaklah sederhana. Dengan itu salah satu tetua di sana lantas merasa kesal dengan kelakuan Di Xuan yang kini telah menyinggung dari para petinggi dinasti Wei. Namun meski begitu kali ini tak ada yang bisa dilakukan selain berlindung dengan formasi sektenya. Akan tetapi dengan santuinya Bos Kincen mengatakan bahwa dirinya itu tak takut dengan formasinya itu. Karena dalam sekejap ia mengatakan bahwa dirinya bisa untuk menghancurkannya. Terbukti dengan kekuatannya Bos Kincen mulai bergerak untuk merapalkan sebuah teknik penghancur. Puluhan hingga ratusan pedang seketika muncul yang langsung ia lancarkan. Sebuah serangan layaknya hujan mulai mereka rasakan. Hingga akhirnya semua murid pun kewalahan dan formasi akhirnya dihancurkan. Melihat itu, semua tetua hingga Di Xuan tentu merasa tak percaya dengan kekuatan Bos Kincen. Kali ini mereka pun mulai berencana untuk melakukan negosiasi atas masalahnya itu. Para tetua di sana kemudian memohon pada Bos Kincen memaafkan semua kelakuan dari anak buahnya. Namun negosiasi pun ditolak, tapi Bos Kincen memiliki keinginan mengenai tentang masalahnya itu. Yakni selama Di Xuan melakukan bunuh diri di tempat, maka dengan senang hati Bos Kincen akan melupakan semua masalahnya dengan sekte Liu Xian. Akan tetapi mereka pun menolaknya dan tak bisa memenuhinya. Dengan itu negosiasi pun batal dan Bos Kincen seketika memutuskan untuk membantai sekte Liu Xian. Dan di saat akan bergerak, tiba-tiba sosok bertopeng muncul dan menghentikan Bos Kincen. Kekuatannya yang mendominasi seketika mengeluarkan sebuah teknik tangan raksasa. Heinu yang melawannya juga kini terpental karena ternyata sosok ini memiliki ranah martial king tingkat 7. Situasi di sana seketika mencekam dikala kini hadir sosok misterius dengan kekuatan yang mengerikan. Namun meski begitu, baik Bos Kincen beserta jajarannya mereka tidaklah gentar dan malah kini semakin semangat untuk melakukan sebuah pertarungan. Pertama reaksi kemarahan ditunjukkan oleh tetua Zhao. Dirinya yang merasa kesal kemudian langsung bergerak untuk menyerangnya. Dalam sekejap, 3 tetua dinasti Wei seketika bergerak. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Pukulan demi pukulan terus dilayangkan. Namun kekuatan dari sosok misterius ternyata memang sangatlah kuat. Terbukti dalam sekejap dirinya mampu menghempaskan 3 tetua sekaligus. Kekuatannya yang di luar nalar membuat area di sekitar menjadi bergetar. Terlihat kini 3 tetua menjadi kewalahan dikala mendapati serangan dari ledakan daukinya. Setelah itu sosok bertopeng kemudian melirik Bos Kincen yang nampaknya kedatangannya ke tempat ini yakni hanya untuk memburu Bos Kincen. Dengan kecepatannya ia pun merangsek maju untuk menghajar Kincen. Dan akhirnya ia pun berhasil memukulnya hingga membuat Bos Kincen terpental sangat jauh. Terbukti kekuatan martial king tingkat 7 memang tidaklah sederhana guys. Kecepatannya, kekuatannya hingga kultivasinya ternyata sangat mengerikan. Tak mau menyerah, Bos Kincen di sana langsung menggunakan armor Dauki untuk menahan pukulannya. Namun meski begitu, dirinya tetap terpental dan menerima serangan telak tersebut. Melihat itu 3 tetua pun merasa khawatir, sontak mereka pun langsung menuju pada Bos Kincen. Namun kecepatan mengerikan dari si misterius ternyata dalam sekejap ia telah sampai tepat di depan Bos Kincen. Namun beruntung di saat akan menyerangnya tiba-tiba muncul sosok kuat Pu Qingcheng yang datang menolongnya. Satu pukulan yang dilancarkan tentu berhasil menghempaskannya. Melihat itu, sontak praktisi bertopeng itu menjadi terkejut. Ia pun di sana terus mengoceh hingga meremehkan dari dekan Pu Qingcheng.
Perdebatan demi perdebatan terus berlangsung. Sosok itu kali ini mengatakan mengenai Pu Qingcheng yang telah berubah menjadi pelayan 5 kerajaan. Mendengar itu, sang dekan menjadi marah hingga akhirnya pertarungan pun dilanjutkan. Lagi-lagi kekuatannya ternyata mampu kembali menghempaskan sosok itu. Namun pertarungan tak sampai di situ guys. Dua kekuatan besar yang kini tengah bertarung tentu sangat mengerikan. Pukulan tendangan perlahan mulai dikeluarkan. Hingga sampailah mereka menggunakan kekuatan tembakan dauki hingga terjadilah sebuah ledakan. Di sisi lain ternyata kali ini ada yang sedang menonton guys. Ya, tiada lain dan tiada bukan itu Leng Bokong beserta aliansinya. Mereka tentu tengah menunggu mengenai hasil dari pertarungan itu. Di pertarungan dalam sekejap, Dekan Pu Qingcheng akhirnya berhasil menghajarnya hingga mampu melepaskan topeng yang dipakainya. Yang sudah kita duga guys, di balik topeng itu merupakan patriark keluarga Mo yakni Mo Tianming. Semua orang yang melihatnya seketika kini terkejut karena tanpa diduga sosok leluhur yang sangat dihormati ternyata kini melakukan tindakan yang memalukan. Dengan begitu, Tetua Zhao pun akhirnya mengira mengenai Patriark Mo yang kali ini itu telah bergabung dengan aliansi keluarga Leng. Di sana Pu Qingcheng juga mengatakan mengenai tindakan yang dilakukan Patriark Mo yang merupakan sebuah kesalahan yang akan mendapat sebuah sanksi. Karena dengan dirinya menyerang bos Qingchen, maka secara otomatis Patriark keluarga Mo telah melawan anggota keluarga kerajaan. Mendengar itu Patriark Mo menjadi sangat kebingungan hingga ia pun menjadi khawatir akan masa depan dari keluarga Mo. Namun Pu Qingcheng menjanjikan selama Patriark Mo mengatakan sosok dalang ini semua, maka kemungkinan untuk menghukumnya itu akan dipertimbangkan guys. Di sela perbincangan mereka, tiba-tiba terdengar suara tertawa dari kejauhan. Yang dipastikan itu adalah Leng Bokong yang keluar untuk membantu Patriark Mo. Namun meski begitu Pu Qingcheng tidak merasa gentar dan malah ia dengan pedenya bisa mengalahkan kedua orang itu. Namun tanpa diduga kedatangan Leng Bokong ke tempat ini memang tidaklah sendirian guys. Ia pun di sana memanggil semua aliansinya untuk menghajar Pu Qingcheng. Dengan cepat suara tertawa lagi-lagi kembali terdengar. Yang seketika satu persatu dari mereka kini mulai muncul. Situasi ini tentu sangatlah mencekam. Bagaimana tidak kekuatan dari Pu Qingcheng tentu tak akan mampu untuk menghadapi 5 orang sekaligus. Dan wadaw, cerita pun nanggung bersambung. Baiklah mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal donghua ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and seperti biasa, salam para jagoan.